deh, nggak apa-apa nih pakai kuota kamu. Sih nggak apa-apa. Coba kalau pakai yang kamu itu. Mie ini setengah. Nah, Betul ya dok ya, teknologi itu ada aja. nah ini dampak teknologi ya. Kita lagi enak bicara ya. Lanjut dok. Mangga dok. Nah, itu yang saya sambung lagi mengenai menopause dini ya. Satu karena faktor keturunan, yang keduanya apa namanya? Tadi dia mengalami menarche-nya juga dini. Kalau menarche-nya dini Kali ya ya, dok. menopause-nya juga akan lebih cepat begitu. Yang kedua, faktor kebiasaan hidup ya. Mungkin kurang gizi ya, kemudian kurang melakukan pola-pola hidup sehat ya, mungkin apa namanya eh, eh, kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat ya, itu yang bisa mempercepat ya. Asupan makanan juga ya, itu yang salah itu bisa juga menyebabkan menopause terjadi dini begitu. Nah, sekarang kita harus pikirkan makanan apa yang harus bagaimana, makanan jenis apa yang bisa memperlambat menopause dan mengurangi gejala-gejala menopause. Atau setidaknya normal lah menopause terjadi pada usianya, yaitu rata-rata 50 tahun sampai 55 tahun. Terjadi pada waktunya lah ya dok ya, tidak terlalu cepat ya dok ya. Tidak terlalu cepat. Iya. Jadi ya, nutrisi apa yang harus kita konsumsi untuk tidak mempercepat si menopause tersebut terjadi gitu ya dok ya. Jadi makannya nih harus diatur juga ya dok ya dari sekarang ya dok ya. Betul, betul. Jadi pola makan ya. Nah, sekarang kita ngomong ke jenis makanan mungkin ya. Makanan apa yang Ya betul dok. menghambat? Apalagi Ya. sekarang banyak banget ini dok ya, fast food, delivery makanan yang enak, tapi belum tentu tuh kadar nutrisinya seimbang untuk usianya ya dok ya. Betul. Ya. Di samping kebiasaan hidup ya, kurang olahraga, itu kan harus tetap olahraga itu penting loh ya. Salah satu olahraga yang baik juga itu menunda ya, menunda waktu menopause. Nah, sekarang makanan apa yang disarankan ya? Kita tahu bahwa menopause ini disebabkan oleh menurunnya kadar hormon estrogen dalam darah seorang wanita. Nah, berarti kita harus bantu asupan-asupan makanan yang banyak mengandung hormon estrogen ya. Selain obat ya, ada obat-obat penambah kadar estrogen, tapi itu tidak disarankan ya. Pemakaian estrogen apa namanya dari luar itu diharapkan tidak boleh dipakai, tapi jangan terlalu lama ya. Lebih aman menggunakan diambil dari makanan. Nah, istilahnya makanan yang mengandung estrogen itu adalah fitoestrogen. Nah, fitoestrogen itu paling banyak pada makanan apa? Nah, yang sudah banyak kita kenal ya adalah kacang kedelai. Ya, kacang kedelai itu paling banyak tinggi kadar hormon estrogennya. Ya, sehingga untuk masyarakat Indonesia yang notabene banyak mengkonsumsi tahu dan tempe itu jangan berhenti, jangan dikurangi, jangan menganggap rendah begitu. Oh, makannya tahu sama tempe aja sih,
Loh, Padahal justru bagus itu ya dok ya. bagus, ya. Nah, hanya cara penyajiannya yang harus tepat sehingga kandungan fitoestrogen yang ada dalam kacang kedelai tersebut tidak hilang, begitu. Nah, untuk tahu ya, untuk tahu disarankan jangan digoreng, ya. Oh, Tapi jadi pengelolaannya pun jangan digoreng kalau bisa ya dok ya. Untuk ya, tahu ya dok. seperti tahu itu jangan digoreng, ya. Tapi dikukus. Nah, dikukus atau dipepes atau dibikin bacem gitu loh, ya. Tapi lebih aman dibikin pepes tahu, ya. Pepes lebih aman, lebih sehat ya dok ya. Iya, Tidak ada karena minyak-minyak ya dok ya. karena dia dikukus, ya. Kedelai, produk kedelai yang dikukus itu kadar estrogennya tidak banyak yang hilang, ya. Nah, demikian juga dengan tempe. Tempe juga sebaiknya tidak digoreng, ya, tapi juga dikukus, ya. Tapi kalau dikukus juga nggak enak, ya. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pepes lah, ya. Kalau di Sunda itu pais, ya. Pais tempe Pais atau tahu, pais pais tempe. tahu, gitu ya. Dikasih bumbu-bumbu sedikit untuk meningkatkan selera, begitu ya. Nah, Biar ini ada rasanya ya dok ya. biar ada rasanya, gitu. Ya, jadi apakah hanya itu saja? Tidak. Apakah hanya kedelai saja? Tidak, ya. Masih banyak apa namanya? Bahan-bahan makanan yang mengandung estrogen yang bisa kita konsumsi, begitu ya. Nah, apa namanya? Mungkin ibu-ibu, wanita-wanita di sini pernah dengar kuaci, ya. Nah, Oh iya koci dok. nah, Itu enak banget buat ngemil ya dok ya. betul. Kuaci itu kadang-kadang diambil dari biji semangka kan, ya. Nah, coba pilih kuaci yang berasal dari biji bunga matahari. Nah, sekarang sudah banyak kuaci yang terbuat dari biji bunga matahari yang sudah banyak dijual di supermarket, ya. Nah, itu saya nggak enak ya nyebutin mereknya, tapi itu berbagai macam rasa gitu loh, ya. Ada yang rasa green tea, Oh ada iya yang betul dok. Ada yang ya rasa susu juga dok bahkan ya dok ya. susu. Nah, jadi kalau mau ngemil, ya, bagi para wanita yang sudah di atas 40 tahun, kuaci lebih disarankan. Tapi kuaci itu yang tadi saya bilang, yang bahannya terbuat dari biji bunga matahari. Matahari ya. Ya, Oke. Nah itu infonya sangat banyak banget, langsung kena sasaran ke makanan sehari-hari. Jadi buat yang setiap harinya makan junk food, mulai sekarang masukinlah setiap minggunya itu, atau nggak setiap hari lebih bagus makan tahu tempe, ngemilnya kuaci. Nah untuk tahu tempe lebih baik diolahnya itu jangan digoreng, dipepes atau dipais ya Kak, ya. betul. Tapi tetap tidak merubah ada rasanya lah, boleh dibacem gitu ya dok ya. Iya, supaya Iya. kita makannya juga berselera kan. Iya betul, nggak kayak lagi sakit ya dok ya. Betul. Nah, di samping itu pola makanan yang sehat juga ya, tetap perlu apa namanya vitamin-vitamin yang lain seperti vitamin E ya, kemudian vitamin C ya, vitamin B ya, vitamin D ya. Apalagi sekarang lagi booming bahwa vitamin D itu bisa juga memperlambat penuaan, ya, bisa mencegah infeksi, ya, vitamin D, ya, vitamin D3 khususnya, ya, juga bisa mencegah, bisa meningkatkan penyerapan kalsium sehingga
dengan mengkonsumsi vitamin D, kalsium yang diserap oleh tubuh itu akan lebih maksimal, sehingga otomatis itu berhubungan juga dengan penundaan osteoporosis. Nah, itu olahraga tidak boleh ditawar-tawar lagi, itu mutlak ya. Jalan kaki, Pokoknya olahraga nih. renang, Kalau ya. kurus mah itu mah bonusnya ya, Dok ya. Nah, itu Kalau jadi dia. langsing itu bonusnya ya, Dok ya. Betul. Tapi pola-pola hidup sehat ya tetap harus Iya, Dok. dijaga. Mempertahankan Oke. berat badan, Iya. ya, mempertahankan berat badan, kemudian menghindari merokok ya. Mungkin waktu masih muda udah suka merokok, tapi setelah menjelang usia menopause ya, atau di atas 40 kurangilah merokoknya ya. Diganti sama olahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa berjemur. Sekarang di masa pandemi ini disarankan untuk kita selalu berjemur ya. Nah, bukan hanya untuk mengobati COVID saja nih manfaat berjemur itu ya. Banyak Jadi manfaatnya ya, Dok ya, berjemur tuh ya, Dok. iya, manfaat berjemur juga itu merangsang kulit kita memproduksi vitamin D sama ya. Kalau yang vitamin D itu kan diminum ya. Tapi kalau mau alami, kita dengan berjemur itu menghasilkan kulit kita menghasilkan vitamin D untuk penyerapan kalsium juga. Jadi disarankan setiap hari kalau bisa ya. Kalau bisa kita berjemur minimal 30 menit, 15 sampai 30 menit gitu. Kalau ada waktu ya begitu. Jadi Itu berjemur mungkin yang juga ada waktu-waktunya ya, Dok ya. Kalau terlalu lama betul. juga nggak bagus ya, Dok ya. Betul. Yang disarankan adalah sinar matahari pada pukul 8 sampai 9 ya, atau 10 ya. Atau sinar matahari sore antara pukul 15 jam 3 ya sampai jam 4 sore. Nah, itu itu sinar matahari yang disarankan seperti itu. Dan jangan lupa banyak minum juga. Oke. Oh iya, minum juga nggak kalah penting ya, Dok ya. Itu Betul. minum yang bagus itu sehari itu berapa, Dok? Atau ada patokannya sesuai usia ya, Dok ya? Sebetulnya makin bertambah umur, kebutuhan cairan itu memang berkurang ya. Karena pada saat remaja, dewasa, di mana kita aktivitas tinggi, itu di mana cairan sangat banyak dibutuhkan ya. Tapi pukul rata saja, seorang manusia itu butuh cairan itu 1,5 liter sampai 2 liter per hari ya. Sehingga jangan sampai kita kalau memang tidak puasa gitu ya, bukan di bulan puasa, jangan sampai mengurangi minum begitu ya. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok nih. Sebentar. Ini. Nah, Dok, kalau pria itu apa ada menopause atau tidak, Dok? Nah, gitu. Itu yang sering ditanyakan. Kenapa menopause itu dominasinya hanya perempuan, ya? Jadi di sini saya sampaikan, laki-laki pun mengalami masa yang namanya menopause, ya. Tapi istilahnya bukan menopause, ya, tapi andropause, ya, andropause, ya. Sesuai dengan hormonnya, hormon androgen ya pada laki-laki ya. Nah, kapan sih laki-laki mengalami andropause itu ya? Nah, dari hasil penelitian di mana kadar androgen itu menurun ya, sangat menurun, itu pada seorang laki-laki pada saat dia berumur 80 tahun. Ya, pada saat si laki-laki itu berumur 80 tahun. Jadi bagi laki-laki yang berumur panjang ya,
dia pasti akan mengalami andropause kalau memang sudah bisa umurnya mencapai 80. Tapi kebanyakan umur harapan hidup laki-laki di Indonesia itu kan baru sampai 70 tahun, ya. Jadi belum mengalami andropause, Belum sampai ya, meninggal. Dok ya? Jadi Oh iya, baik. laki-laki ini juga mengalami andropause, menopause ya. Tapi pada usia rata-rata 80 tahun, ya. Nah, ini yang perlu difahami juga, ya. Sebelum itu laki-laki masih bisa menghamili, ya, masih bisa berhubungan seksual secara normal. Oleh karena itu ada yang laki-laki umur 60 tahun, ya, nikah dengan umur 20 tahun masih bisa menghamili loh, ya. Ada pasien saya. Oh, itu masih bisa ya, Dok ya? Meskipun bedanya jauh gitu, bisa ya, Dok ya? Bisa. Ya. Nah, ada suaminya pasien saya itu umurnya 72 tahun. Ya. Dia nikah dengan perempuan usia 28 tahun masih bisa menghamili. 72 tahun itu. Ya. Nah, jadi memang benar terbukti dari hasil penelitian dan teoritisnya memang laki-laki itu mengalami menopause atau istilahnya andropause di usia 80 tahun. Begitu kira-kira. Oke, Dok. Ini ada lagi nih, Dok ya, yang nanya. Jadi pada laki-laki itu memang ada ya, Dok ya, menopause tapi namanya andropause ya, Dok ya. Nah, ini ada lagi, Dok, yang nanya, apakah benar kalau haid yang terlalu cepat dan menopause telat bisa menjadi pemicu kanker? Banyak yang bertanya seperti itu, tapi kesepakatan daripada perkumpulan obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan se-Indonesia bahkan dunia itu statement tersebut tidak benar, ya. Oke, baik, Dok. Kemudian tadi juga saya catat di sini ya, Dok ya, ada yang bertanya. Tadi kan ada gejala-gejala dan dampak yang disebabkan oleh menopause ya, Dok ya. Nah, apakah ada usaha yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gejala atau dampak tersebut, Dok? Ada dengan cara mencegah, ya. Makanya yang saya bilang tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, begitu kan? Ya. Nah, mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum mengalami gejala-gejala menopause ini, seperti saya katakan tadi, bisa dicegah dengan merubah kebiasaan hidup dan juga dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung estrogen. Ya. Makanya lakukanlah perilaku hidup sehat setiap hari, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang betul-betul bermanfaat, mengandung estrogen, olahraga, ya, kurangi stres, ya, hidup apa adanya, ya. Kemudian olahraga tadi teratur, ya. Kemudian juga jangan lupa terakhir ibadah. Kita sebagai umat yang beragama tentunya tidak luput, tidak boleh dari ibadah. Begitu. Baik, Dok. Masih ada lagi, Nok, banyak banget, Dok, yang bertanya nih sepertinya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, ini, Dok, ada yang bertanya, apakah kebiasaan mengkonsumsi alkohol berpengaruh kepada dampak dan gejala yang lebih parah terhadap menopause? Jawaban saya itu langsung sangat, ya, karena alkohol ini memang sudah diketahui memang dari hukumnya juga haram, ya, juga merusak organ tubuh dan berpengaruh juga terhadap aging. Aging itu penuaan, ya. Penuaan identik dengan menopause. Nah, itulah, ya. Jadi nggak ada bagus-bagusnya, Dok, efeknya untuk mengkonsumsi alkohol ya, Dok ya. Ya. Ada lagi nih, Dok, apakah sebentar.
Sebentar saya lihat. Oh ini. Apakah menstruasi yang datang lebih sering merupakan gejala dari menopause? Gitu dok pertanyaannya. Nah, bagus pertanyaannya. Karena saya katakan tadi gejala menopause itu adalah ketidakteraturan diawali oleh ketidakteraturan siklus menstruasi. Bisa sering, bisa jarang. Nah, sulit menentukan apakah ini gejala menopause atau tidak, ya. Mungkin perlu pemeriksaan laboratorium lebih lengkap lagi. Tapi jangan terlalu bersedih hati, ya, bila masih dalam 1-2 bulan gangguan menstruasi itu dialami oleh seorang wanita, ya, yang di bawah 40 tahun, ya. Karena faktor kelelahan, faktor stres fisik, stres pikiran, ya, beban pekerjaan di kantor yang cukup berat, ya, atau beban pekerjaan di rumah tangga yang banyak, ya. Kemudian mungkin, ya, hubungan suami istri yang kurang harmonis itu sangat-sangat bisa mengganggu siklus haid pada seorang wanita, gitu. Baik, kita lanjut lagi dok ya. Nanti kita kasih hadiah aja ya dok ya buat pertanyaan yang tadi bagus itu ya dok. Gimana dok? Setuju dok? Setuju banget. Oke, sip. Ini pertanyaan lagi ya dok ya. Apakah pada periode pramenopause memungkinkan masa menstruasi lebih dari 15 hari? Oh, memanjang ya dok ya. Penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu dok. Bisa saja siklus menstruasi itu pada pramenopause itu bisa kacau, ya. Bisa memanjang, bisa memendek cuma 2-3 hari udah bersih, bisa memanjang sampai 1 bulan, ya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kalau menstruasinya terlalu lama, ya, dan memanjang menyebabkan tubuh kita kurang darah karena darah keluar terus, ya. Nah, segeralah berobat ke dokter kalau yang mengalami menstruasi lebih dari 2 minggu, karena itu udah nggak normal, gitu, ya. Dan perlu diingat kalau lebih dari 2 minggu itu bukan lagi menstruasi tapi penyakit, ya. Oh gitu ya dok ya. Ya, jadi perlu diperhatikan juga periode menstruasi itu ya dok ya. Panjangnya, berapa harinya gitu ya dok ya. Makanya di kita ke umat muslim gitu ya, di menstruasi lebih dari 2 minggu itu kita sudah wajib sholat karena itu bukan haid tapi dikenal dengan namanya istihadah atau istihadoh, ya. Istihadah atau istihadah itu adalah penyakit, bukan darah menstruasi, gitu mungkin. Baik, ini semakin ramai dok, semakin bertambah lagi. Ada lagi yang nanya, boleh dok? Oh, boleh banget. Boleh. Nih, apakah andropause pada pria dapat terjadi sejak dini? Jika bisa, umur berapa paling dini untuk andropause Ya. itu dok? Andropause sama dengan menopause, ada andropause dini, ya. Tapi itu sangat jarang, ya. Andropause dini itu sangat jarang. Biasanya dicetuskan oleh penyakit, ya. Misalnya penyakit jantung kronis, penyakit diabetes, ya. Jadi ada komorbidnya lah kalau istilah COVID itu. Kalau istilah pandemi COVID itu ada komorbidnya, ya. Kalau memang dia sehat-sehat saja, ya, kemudian hidupnya teratur, ya, selalu menjaga kesehatan, tentunya tidak. Nah, oleh karena itu, ada istilah ya namanya masa pensiun itu betul-betul memang dibutuhkan oleh seorang manusia, ya. Masa pensiun itu adalah masa di mana seorang manusia, ya, di
diminta untuk beristirahat, menikmati masa tuanya, sehingga di masa tua tidak sakit begitu, ya. Itulah yang kan ada, aduh ngapain masih kuat, udah pensiun kerja lagi loh, jangan. Harus disadari bahwa yang istilah namanya pensiun itu sudah diteliti oleh para ahli, bahwa manusia itu punya batas akhir untuk beraktivitas, untuk bekerja. Sudah waktunya untuk relax. Ada usia produktif dan mungkin masa pensiun itu sudah tidak produktif mungkin ya dok ya? Betul. Tapi walaupun masih produktif, tapi secara fisik ya, tubuh itu sudah mulai menua begitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada andropos dini? Ada, tapi tidak serta-merta tiba-tiba, tapi ada komorbid penyakit yang mendasarinya begitu. Ya. Siap, kita cek lagi ya dok ya untuk kolom pertanyaannya. Oh ini dok, apakah tidur yang kurang, berarti itu masuk ke gaya hidup ya dok ya kalau menurut saya? Tidur yang kurang karena faktor pekerjaan bisa mempengaruhi percepatan menopause. Oh tentu, jawaban saya tentu ya, karena kita ini tidur itu disarankan kan rata-rata 6-8 jam sehari ya. Nah, itu bukan hanya karang-karangan ya. Itu sudah hasil penelitian, hasil pembuktian secara ilmiah ya, bahwa kurang tidur ini juga harus cukup ya dok. Hubungannya dengan aging juga, penuaan organ-organ daripada organ-organ tubuh kita. Ya. Sumber estrogen itu ada di mana sih? Ada di indung telur atau ovarium, ya. Nah, bila memang proses aging itu lebih cepat pada seorang wanita, tentu menopause juga semakin dini, gitu, ya. Itu mungkin yang bisa saya. Oke dok. Kemudian ini apa saja yang mempengaruhi masa panjang pendeknya periode pramenopause gitu dok? Tadi mungkin ya dok ya sudah terjawab ya, gaya hidup, faktor stres dan pola tidur, istirahat tidur, kemudian konsumsi. Ya. Kemudian ini lagi dok yang terkait apakah ketika pria mengalami andropause, apakah ada dampaknya pada organ lain, misalnya seperti pada prostat gitu dok? Tidak ada ya, karena banyak yang mengalami prostat itu dia tidak mengalami andropause, gitu. Justru prostat ini sering terjadi pada yang aktivitas seksualnya tinggi, ya. Bahkan bisa juga sebaliknya yang jarang sekali berhubungan seksual, tapi berdasarkan penelitian yang aktivitas seksualnya tinggi, ya, itu kadang-kadang prostat terjadi gangguan, begitu. Ini ada pertanyaan tapi di luar menopause mungkin ya, tapi masih berhubungan ya dok. Apakah usia di atas 40 tahun masih bisa hamil atau tidak? Seperti itu dok. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Manusia itu ya, seorang khususnya wanita ya, salah satu syarat untuk hamil itu siklus haidnya masih terjadi walaupun tidak teratur.
ya. Saya punya pasien umur 52 tahun, ya. Dia datang ke tempat praktek saya untuk membuka IUD-nya, ya. Membuka KB IUD-nya, KB spiralnya, ya. Umur 52. Nah, saya tanya dulu, Ibu sudah masih menstruasi atau sudah menopause? Dia bilang, ya kadang-kadang keluar sedikit-sedikit, 3 bulan nggak mens, bulan keempatnya keluar lagi dikit. Wah, saya bilang jangan dulu Bu, nanti bisa-bisa hamil. Ah enggak dok, saya udah jarang menstruasi kok, tolong lepas aja deh IUD-nya. Ya dengan penjelasan begitu, saya buka karena dia ngotot kan. 3 bulan sejak dibuka dia datang lagi. Dia datang lagi ke saya dengan test pack positif. Nah, ini membuktikan ya, bila belum sampai 12 bulan berturut-turut haid itu berhenti, ya, itu seorang wanita masih bisa hamil. Pasien saya tadi itu hamil sampai 9 bulan, Pada tapi dengan akhirnya sesar. hamil ya dok ya? Iya, pasien saya tadi hamil, 9 bulan melahirkan tapi dengan sesar, begitu. Mungkin karena usia mungkin ya dok ya? Iya, Di udah sesar atau 53 waktu itu, umur oh 53 dia. betul, berarti jawabannya lahir. masih memungkinkan ya dok ya untuk Sangat, hamil di atas 40 apalagi di tahun atas itu. 40, 50 sekian aja bisa hamil kok. Tapi syaratnya dengan siklus haid yang masih ada walaupun tidak teratur. Hati-hati itu. Jangan dulu lepas KB. Masih harus hati-hati ya dok ya. Kemudian ini dok, apakah timbulnya polip pada masa pramenopause adalah hal yang biasa? Polip ya? Polip dok, betul. Tidak ada hubungannya. Polip bisa muncul pada saat usia reproduksi ataupun pada saat usia sudah masuk menopause. Jadi nggak ada hubungannya. Bisa saja terjadi kapan saja. Tidak hanya menjelang menopause ya dok ya, bisa kapan saja. Sebentar dok, ini ada pertanyaan masuk lagi. Apakah semakin telat masa menopause, artinya orang tersebut tubuhnya lebih sehat yang lambat? Seperti itu dok. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Semakin telat menopause, semakin gaya hidupnya sehat. Saya setuju dengan statement itu, ya, karena saya sudah bilang tadi, saya sampaikan menopause itu menimbulkan banyak gejala, menimbulkan banyak efek samping, ya. Apa tadi? Kekeroposan tulang, penyakit jantung koroner, ya, penuaan kulit, ya, penuaan organ-organ, begitu. Jadi semakin lambat atau semakin mundurnya menopause, boleh dikatakan orang tersebut tetap sehat, begitu. Oleh karena itu, saya ingin berpesan, ada namanya terapi sulih hormon, ya. Bagi wanita-wanita yang ingin menunda menopause-nya, oleh dokter diberikan estrogen, ya, baik estrogen yang diminum maupun yang dioles seperti krim di kulit, ya, ataupun yang dihisap melalui hidung seperti seperti parfum. Oh ada ya dok ya? Iya. Wah, saya baru tahu nih, benar-benar ini dikupas tuntas nih sama dokter Ferry. Iya. Nah, jadi estrogen ini dengan dengan tambahan estrogen tadi itu bisa memperlambat menopause, ya, dan juga bisa mengurangi gejala-gejala menopause dengan terapi sulih hormon tadi, ya. Tapi untuk terapi hormon tersebut harus dengan indikasi dokter ya dok ya, harus konsul dulu ya dok ya. Harus dalam pengawasan dokter, karena Pengawasan. salah-salah menimbulkan penyakit bukannya manfaat.
Tapi yang Seperti itu ya aman, jawabannya. sekali lagi pesan saya yang aman itu gunakan estrogen yang dari tumbuhan, begitu. Dari makanan itu lebih Yang tadi ya safe, dok ya. lebih aman, ya. Dok, ini ada pertanyaan nih untuk tadi terkait dengan berhubungan suami istri dok. Gak apa-apa ya dok ya, tapi di luar menopause. Silakan. Berapa kali dalam seminggu berhubungan suami istri yang dianjurkan? Apakah untuk tiap hari bermasalah terhadap masalah prostat seperti itu dok? Nah, tidak ada batasan yang pasti ya mengenai jadwal hubungan suami istri ya. Kalau di kedokteran disepakati seminggu 2 kali itu udah cukup ya di ilmu kedokteran ya. Tapi ada banyak tidak sedikit yang berhubungan suami istri itu setiap hari. Bahkan saya punya pasien ya tentu perempuan kan pasien saya. Nah itu dia hubungan suami istri itu sehari 3 kali loh. Waduh, sehari 3 kali. Saya minum obat ya, tapi bukan siang yang keduanya itu. Jadi pulang kerja, mau tidur malam dan bangun tidur pagi subuh gitu. Karena dengan berhubungan suami istri ya, dia lebih tenang hidupnya, stres berkurang katanya versi dianya ya. Kemudian lebih bergairah juga untuk bekerja. Ya. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan ada aturannya relatif ya. Begitu. Terus ada hubungan nggak? Ada hubungannya tidak? Seringnya berhubungan suami istri dengan prostat. Yang saya baca ada laporan memang ya, hasil penelitian memang yang sering berhubungan suami istri itu ada yang mengalami pembesaran prostat gitu ya, banyak yang mengalami pembesaran prostat. Karena apa? Prostat itu kan menghasilkan cairan sperma ya. Kalau spermanya dihasilkan di buah pelir ya. Tapi kalau cairannya itu, sperma itu yang seperti kecebong loh ya. Nah, itu dihasilkan dari buah pelir. Ya. Tapi kalau cairannya itu dihasilkan oleh prostat. Nah, ini yang harus dipahamin ya. Yang harus dipahamin. Itu mungkin. Iya, dok. Terus kemudian ini nih. Menstruasi teratur apa sudah pasti terjadi ovulasi? Belum tentu. Menstruasi teratur apakah sudah menjamin ovulasi? Terjadinya ovulasi apa ya? Mungkin banyak yang ngerti. Ovulasi itu adalah keluarnya matangnya sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma ya. Apakah menstruasi yang teratur sudah menjamin terjadinya ovulasi? Belum tentu. Ya. Hal itu perlu dibuktikan dulu ya. Sehingga ini sebetulnya sudah lewat deh waktunya dok, tapi makin banyak yang nanya, nggak apa-apa dok ini dok. Satu pertanyaan terakhir boleh dok? Boleh. Boleh. Kayaknya harus bikin 2 sesi nih sama dokter Ferry ya kayaknya. Boleh. Nih dok, apakah estrogen terapi sulit? Apakah estrogen terapi sulih berpotensi menjadi kanker gitu dok? Itu yang saya katakan tadi ya. Penggunaan estrogen yang sembarangan, tidak di bawah pengawasan dokter, itu efek sampingnya bisa menyebabkan kanker atau kanker tumor ganas ya. Hiperestrogen yang terlalu tinggi juga itu banyak diberitakan menyebabkan kanker payudara. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau ingin terapi sulih hormon ya, itu harus tetap dalam pengawasan dokter kandungan begitu.
Betul, ya. Oke. Ini sudah pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Sebentar. Kita batasin saja ya, Dok ya. Jadi bisa saya simpulkan di sini ya, Dok ya. Atau ada yang mau dokter sampaikan lagi? Sudah semua, Dok. Saya kira sudah cukup ya. Nanti kalau ada lagi kita buka bicara lagi aja, ya. Siap. Terima kasih, Dok. Punten saya izin simpulkan untuk menopause itu tidak berarti dalam waktu tertentu dapat disimpulkan menopause. Ada hitungan waktunya itu 12 bulan dengan disertai penurunan hormon estrogen ya, Dok ya. Itu ada beberapa tahap atau fasenya dari mulai premenopause, perimenopause, menopause dan pasca ya, Dok ya. Kemudian ada gejala dan tahapan-tahapan tertentu di dalam setiap fase-fase menopause tersebut. Kemudian ada juga faktor yang mempercepat dan bahkan memperlambat ya, Dok ya, dari mulai nutrisi, gaya hidup, olahraga, istirahat, stresor ya, Dok ya, kemudian vitamin, asupan nutrisinya yang bagus ya, Dok ya. Kemudian tadi dari pertanyaan-pertanyaan juga ternyata saya baru tahu kalau pria itu ada menopause dengan istilahnya andropause ya, Dok ya. Seperti itu ya, Dok ya. Dan tadi juga dari beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan saya screenshot untuk yang mendapatkan pertanyaan terbaik dari dokter tadi ya, Dok ya. Tadi dokter udah sempat mention pertanyaan yang bagus. Nah, itu nanti saya akan screenshot dan saya DM untuk mendapatkan giveaway dari klinik Unpad. Seperti itu ya, Dok ya. Sudah. Ada yang mau ditambahkan, Dok, atau mungkin kesimpulannya ada yang keliru? Mungkin pesan dari saya saja ya. Nah, pesan-pesannya coba agak-agak diingat-ingat semuanya. Ya, jadi Mangga, Dok. masa menopause ini bukan suatu akhir dari sebuah kehidupan seorang manusia yang namanya wanita ya. Tapi anggaplah ini suatu anugerah ya. Anggaplah ini sebagai suatu hidayah yang diberikan oleh pencipta kita ya, dimana selain kekurangannya banyak manfaat-manfaatnya ya. Dengan menopause ya, tidak menstruasi, jadi kita sudah wajib untuk sholat 5 waktu begitu ya. Kita tidak menopause lagi, jadi kita sudah bisa puasa 1 bulan selama Ramadan. Nah, di balik efek-efek samping, pengaruh-pengaruh dari menopause itu ternyata banyak juga manfaatnya yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya wanita yang mengalami menopause begitu. Ya, itu saja mungkin pesan dari saya. Mudah-mudahan semua pemirsa di sini, khususnya yang wanita, selalu berada dalam lindungan dan kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Amin, amin. Jangan lupa untuk beribadah gitu ya, Dok ya. Pesan terakhir ya, apapun yang diberikan dari pencipta pasti ada, tidak hanya membawa nilai negatif atau kerugian saja, pasti ada keuntungan ya, Dok ya, serta merta yang dibawanya. Kita tetap mensyukuri apapun yang diberi. Seperti itu ya, Dok. Nanti kita bikin sesi 2 ya, Dok ya. Setuju ya, Dok ya? Karena ini masih banyak yang masih siap. Oke. Seperti itu untuk sore ini, hatur nuhun pisan Dr. Haji Ferry Ahmad Firdaus Mansur MMS Polgi. Nanti kita insya Allah akan dibuatkan sesi 2-nya dengan dokter. Terima kasih banyak Dokter. Punten ini 19 menit dari kontrak waktu. Karena seru sekali. Terima kasih ya, Dokter. Senang sekali saya juga. Iya, Dok. Terima kasih untuk ilmunya, Dok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya Olivia.